pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu deret angka. Nah, untuk soal selanjutnya adalah nomor 7 dan nomor 8. Apabila nomor 7 terdapat seperti ini modelnya teman-teman. Jadi ada angka 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47. Maka kita akan mencari angka selanjutnya setelah 47. Nah, untuk kita memperoleh angka selanjutnya itu ya, kita harus tentukan dulu pola bilangannya. Di mana pola bilangan pada soal nomor 7 ini ya, Kak Ut sudah menuliskan bahwa jarak antara angka 3 dan 4 itu adalah penambahan 1 ya. Begitu juga untuk jarak angka 7 dan 11 itu penambahan 4 ya. 7 dan 11 itu penambahan 4. Lalu jarak antara 4 dan 7 adalah penambahan 3 ya. Untuk jarak 11 menuju 18 itu penambahan 7. 18 sampai 29 itu penambahan 11, 29 menjadi 47 adalah penambahan 18. Nah, kalau kita perhatikan ya, selama ini yang sudah kita kenal untuk tipe soal deret angka adalah polanya beragam ya, beragam. Ada yang beragamnya seperti ini teman-teman. Misalkan ada penambahan 3, untuk selanjutnya penambahan 5. Kemudian diulang lagi penambahan 3 dan juga penambahan 5 seperti itu. Nah, jadi ada juga yang polanya sama, dimana misalkan ada penambahan 7, seterusnya penambahan 7. Nah, untuk kali ini sangat berbeda seperti pertemuan kita sebelumnya, dimana perbedaannya adalah, nah, kalau kita perhatikan tadi di sini adalah penambahan 1 ya. Nah, lalu di sini penambahan 3, penambahan 4. Nah, hubungannya seperti apa teman-teman? Nah, hubungannya bahwa untuk deretan yang ketiga ini ya, penambahan 4 itu diperoleh dari jumlah penambahan pada posisi pertama dan yang kedua. Begitu ya teman-teman ya. Nah, untuk yang 11 ya, untuk yang 11 itu adalah gabungan dari penjumlahan 4 dan 7. Ini ya, ini. Oke. Nah, begitu juga untuk yang 18. 18 adalah gabungan dari 7 dan 11. Itu ya. Jadi penjumlahan 18 ini ya diperoleh dari penjumlahan pola yang sebelumnya, 2 pola yang sebelumnya. Maka kalau dari sini kita menentukan ya, menentukan ini ditambah berapa nih teman-teman, kan seperti itu ya. Nah, ditambah berapa? Nah, kalau kita tadi mendapatkan 4, penambahan 4 ini itu diperoleh dari 2 pola sebelumnya ya. 7, 2 pola sebelumnya. 11, 2 pola sebelumnya. 18, 2 pola sebelumnya. Dan yang baru ini 2 pola sebelumnya. Berarti 2 pola sebelumnya dari yang angka kosongnya adalah 11 dan 18. Maka 11 dan 18 itu adalah 29. Jadi ini adalah kita tambahkan ditambah 29. Ditambah 29-nya dengan si 47. Begitu ya teman-teman ya. Maka kita jumlahkan nih teman-teman. 47 ditambah 29 berapa? Ya, ini 16. Lalu ini 7. Nah, kita dapat hasilnya 76. Paham? Oke, harap kalian memahaminya dengan baik ya, dengan cepat juga. Oke, untuk soal nomor 8. Nah, di mana terdapat angka 125, 205, 305, 425, 565 dan 725. Tugas kita adalah mencari angka selanjutnya setelah 725. Apakah nanti jumlahnya semakin banyak, semakin meningkat, atau semakin menurun? Begitu ya teman-teman ya. Nah,
tidak lupa kita akan menentukan pola bilangannya dulu terlebih dahulu. Oke. Nah, dari sini, dari angka 125 yang menjadi 205, kita perhatikan dulu apakah nilainya berkurang atau bertambah, ya. Nah, kalau kita lihat nilai tempatnya untuk digit pertama dari depan, ya, itu ada penambahan, ya. Penambahannya di mana ratusannya dari 1 menjadi 2. Nah, begitu juga untuk digit yang lainnya, ya. Berarti kita simpulkan ini kita pakai operasi penjumlahan. Nah, hanya saja kita belum tahu itu operasi penjumlahannya dengan angka berapa, kan gitu ya. Nah, berarti kita kurang dulu ya, 205 dikurang 125. Nah, kalau tidak bisa langsung kita kurangkan, bisa secara manual ya, kita pengurangannya ya, 205 dikurang 125. 0, ini 10, 8. Ini 1 ya, 80. Maka untuk yang pertama itu adalah pola penjumlahan 80. Nah, jadi kalau untuk selanjutnya kita tentukan nih teman-teman. Ini untuk nilai tempat puluhan dan satuannya tetap ya, yang bertambah ratusannya. Berarti penambahan 100 ya. Oke, ini sama juga. Apakah kita bisa lanjut kerjakan? Bisa dong ya. Nah, ini penambahan berapa? 120. Oke, ini penambahan berapa? 140. Oke, ini penambahan berapa? 160. Iya. Jadi, yang ini kita kan belum tahu ya nanti penambahan angka berapa. Nah, untuk itu ini kita tulis dulu tahap pertama ya. Untuk tahap keduanya kita perhatikan nih teman-teman, adakah hubungan antara interval yang pertama dan kedua ini dengan selanjutnya nanti itu ya, kita cari hubungannya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, kita perhatikan di sini ada hubungannya. Apa itu? Oke, ini ya hubungannya teman-teman, dari 80 dia menjadi penjumlahan 100 itu karena intervalnya beda 20 ya. Nah, sedangkan yang ini dari 100 dia menjadi 120 sama juga beda 20. Nah, hal ini bisa kita lihat ya, karena sama dia dari pertama dan kedua adalah bedanya penjumlahan 20 untuk tahap kedua, maka untuk selanjutnya berlaku ya, berlaku. Nah, untuk itu teman-teman, yang dari 160 dia menjadi penjumlahan berapa, kita kan belum tentukan ya. Maka kalau kita jumlahkan dengan tambah 20 ya, sudah dapat tuh teman-teman. Dapatnya berarti dari 160 ini ya, kita jumlahkan dengan 20 ya, sehingga untuk menentukan angka yang kosong pada soal yang diberikan hanya kita tambahkan 160 dan 20, berarti 180. Nah, jadi untuk 180 kita jumlahkan dengan 725. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kalau tidak bisa langsung ya, kita bisa jumlahkan secara manual. 725 tambah 180 berarti 5, 10, 9 ya. Jadi sudah kita dapat hasilnya adalah 905. Begitu ya teman-teman ya. Nah, Kak Ruth harap kalian dapat memahaminya lagi dengan baik. Karena apa? Sudah banyak varian soal yang sudah kita pelajari dan kita bahas. Dan untuk hari ini model soalnya yang baru kita pahami adalah model soal seperti nomor 7 tadi, di mana penjumlahannya ada hubungannya dengan dua pola sebelumnya. Begitu ya teman-teman ya. Untuk yang soal nomor 8 hampir sama dengan pertemuan kita sebelumnya, hanya saja untuk penjumlahannya berbeda, angka penjumlahannya berbeda. Begitu ya. Oke, sampai ketemu pertemuan kita selanjutnya. Dan Kak Ruth harap
kalian lebih memahaminya lagi, lebih banyak berlatih lagi untuk soal-soal yang bervariasi lagi, sehingga nanti untuk menghadapi tes masuk ke berbagai perkantoran ataupun di hal-hal yang teman-teman inginkan ya dapat tercapai dengan baik. Oke, sampai jumpa.